Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menganalisis poster film feminin menggunakan teori media, khususnya teori strukturalisme. Kita akan menggali bagaimana elemen visual dalam poster ini bekerja sama membangun makna yang kompleks tentang identitas dan pencarian diri. Sebelumnya, Feminin ini adalah sebuah film karya sutradara Rivaldo Situngkir atau yang bisa kita kenal Bang Tungkir, angkatan 19, dan filmnya sudah sering tayang di mana-mana dan saya akan menganalisa poster dari filmnya. Sebelum masuk ke hasil analisa, apa itu strukturalisme? Sebelum kita masuk ke analisis, mari kita pahami dulu apa itu strukturalisme. Strukturalisme adalah pendekatan dalam ilmu sosial dan budaya yang beranggapan bahwa makna tidak berasal dari satu unsur yang berdiri sendiri, melainkan dari struktur, yaitu jaringan hubungan antar unsur. Dalam konteks media seperti poster film, strukturalisme mengajarkan kita untuk melihat hubungan antara teks, gambar, warna, komposisi ruang, dan simbol-simbol budaya. Semua tanda ini membentuk sistem makna. Jadi, dalam analisis ini, kita tidak hanya melihat gambar orang atau warna pink, tapi kita mencari tahu bagaimana semua elemen itu saling berhubungan dan menciptakan makna yang lebih dalam. Deskripsi umum poster feminin. Poster feminin menampilkan seorang sosok laki-laki dengan pose seolah sedang memeluk sesuatu. Namun, jika kita amati, tidak ada apapun dalam pelukannya. Poster ini didominasi warna pink dan ungu muda, dengan garis-garis tipis di latar belakang. Di tengah poster ada teks judul film yaitu Feminin, di mana bagian men dibuat dalam huruf kapital dan warna putih yang kontras. Sedangkan bagian V dan INE lebih halus. Sosok dalam poster diambil dari salah satu adegan film di mana karakter utama memeluk sebuah manekin. Namun dalam poster ini, manekin tersebut dihilangkan, menyisakan gestur memeluk kosong. Oke, kita akan masuk ke analisanya. Dari poin pertama ialah warna. Warna pink dan ungu sering dikaitkan dengan secara kultural dengan kelembutan, kehangatan, dan feminitas. Penggunaan warna ini membangun asosiasi langsung tentang tema film yang berkaitan dengan gender dan ekspresi diri. Menurut strukturalisme, makna warna ini bukan berasal dari warna itu sendiri, tetapi dari oposisi terhadap warna-warna lain, seperti biru atau hitam yang biasa diasosiasikan dengan maskulinitas. Poin kedua yaitu pose tubuh. Pose karakter utama sangat penting. Ia memeluk sesuatu yang tidak ada, menciptakan ketegangan antara tindakan penuh emosi dan kekosongan visual. Dalam film, ia memeluk manekin, simbol pencarian identitas baru. Dalam poster tanpa manekin, ia seolah memeluk identitas kosong. Menurut strukturalisme, tindakan ini hanya bisa bermakna jika dilihat dalam sistem tanda-tanda sosial. Memeluk biasanya identik dengan kehangatan atau kepemilikan. Tetapi di sini malah mempertegas kehilangan dan pencarian. Oke, lanjut ke poin ketiga yaitu tipografi dan judul. Teks feminin adalah permainan struktural kata. Men di tengah dalam huruf kapital besar mempertegas keberadaan unsur maskulin dalam identitas yang sedang berubah, sementara V dan INE lebih halus, menyimbolkan perjalanan menuju identitas feminin. Ini menciptakan ketegangan struktural. Karakter berada di tengah antara laki-laki dan perempuan. Tipografi ini bukan hanya dekoratif tapi menjadi bagian dari narasi visual. Poin keempat yaitu komposisi dan ruang kosong. Latar belakang poster dibiarkan kosong, hanya diisi oleh pola-pola garis vertikal tipis. Ruang ini kosong, ini secara struktural memperkuat tema alienasi dan ketidakpastian. Dalam strukturalisme, ruang kosong atau absennya objek penting karena makna tidak hanya dibangun dari apa yang hadir, tetapi juga dari apa yang absen. Kehilangan manekin menciptakan makna bahwa pencarian jati diri tidak memiliki pegangan pasti. Oke, kita lanjut ke poin kelima yaitu konteks sosial dan budaya. Film ini menceritakan tentang seorang laki yang tidak menemukan dirinya dalam konstruksi maskulinitas tradisional. Poster ini menempatkan narasi itu dalam struktur simbolik.
seperti warna-warna feminim versus identitas laki-laki, pelukan kosong versus pencarian eksistensi, kata feminin yang ambigu secara struktur bahasa. Dalam strukturalisme, makna ini hanya bisa dipahami dalam konteks budaya yang sudah membentuk asosiasi tentang maskulinitas dan feminitas. Oke, begitu dari analisis saya terhadap poster feminin film karya Rivaldo Situngkir atau Bang Tungkir. Kesimpulan dari analisa saya ialah melalui analisis struktural kita dapat memahami bahwa poster feminin bukan hanya gambar indah atau tipografi menarik. Setiap elemen, warna, pose, teks, ruang kosong bekerja dalam jaringan tanda-tanda yang membentuk makna kompleks tentang pencarian jati diri gender. Teori strukturalisme membantu kita melihat bahwa makna tidak bersifat alami atau tunggal, melainkan dibangun dari relasi antar unsur dalam struktural sosial dan budaya yang lebih besar. Poster ini dengan kesederhanaannya berhasil membawa pesan mendalam tentang identitas kehampaan dan perjalanan menjadi diri sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di analisis media berikutnya. Bye-bye.